Di sebuah rumah tua di kaki gunung, dua hati yang seharusnya terpisah oleh batas norma mulai menemukan kenyamanan yang tak semestinya. Ketika kesepian dan jarak memeluk kehidupan mereka, sebuah rahasia terlarang tumbuh di tengah keheningan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah Pak Surya? Seiring waktu, Ningsih dan Pak Surya menjadi semakin dekat. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, mimpi yang belum terwujud, dan harapan untuk masa depan. Pak Surya merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya tanpa beban atau bayangan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Indah menerima sebuah kartu pos dari desa tempat Pak Surya tinggal. Kartu itu bergambar anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan kecil. Di balik kartu itu tertulis pesan singkat, "Indah dan Bayu, aku harap kalian baik-baik saja. Hidupku di sini semakin bermakna, dan aku ingin kalian tahu bahwa aku telah menemukan kedamaian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Salam Surya." Indah dan Bayu membaca kartu itu bersama, dan untuk pertama kalinya mereka merasa lega. Masa lalu yang kelam itu akhirnya terasa seperti bagian dari cerita yang utuh, bukan beban yang terus menghantui. Di desa kecil itu, Pak Surya dan Ningsih akhirnya menikah dalam upacara sederhana. Mereka menjalani hidup yang tenang dan penuh makna, bersama-sama menciptakan sesuatu yang indah untuk generasi mendatang. Dan untuk Bayu dan Indah, mereka belajar bahwa cinta adalah tentang menerima, melepaskan, dan membangun kembali. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka bahagia. Dan itu sudah cukup. Di lain sisi, Bayu mulai merasa bersalah karena mengabaikan Indah. Suatu malam, ia pulang lebih awal dan menemukan Indah tertidur di sofa, dengan surat yang belum terkirim itu di tangannya. Rasa ingin tahunya membawanya membaca surat itu. Hatinya hancur membaca setiap kata, tetapi ia juga menyadari bahwa cinta dan perhatian adalah hal yang telah lama ia abaikan untuk istrinya. Keesokan paginya, Bayu bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan untuk Indah, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Saat Indah bangun dan melihat sarapan itu, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bayu menatapnya dan berkata, "Aku ingin kita memperbaiki ini, Indah. Aku tahu aku belum menjadi suami yang baik, tetapi aku ingin mencoba." Air mata mengalir di pipi Indah. "Aku juga ingin mencoba, Bayu. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Di rumah tua itu, Pak Surya menerima kabar dari seorang tetangga bahwa Bayu dan Indah telah pindah ke kota lain. Ia merasa lega bahwa mereka berusaha membangun kembali kehidupan mereka. Pak Surya pun memutuskan untuk pindah dari rumah tua itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Ia menjual rumah itu dan menetap di desa kecil di kaki gunung, jauh dari kenangan masa lalu. Di desa itu, Pak Surya menjadi sukarelawan di sebuah sekolah lokal, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Perlahan, ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Meski rasa rindu kepada Indah masih ada, ia belajar menerima bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Tahun-tahun berlalu, Bayu dan Indah akhirnya berhasil membangun kembali pernikahan mereka. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir kota dan dikaruniai seorang putri. Dalam hati, Indah selalu mengenang Pak Surya dengan perasaan bercampur antara cinta dan penyesalan. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghargai keluarga yang ia miliki sekarang. Pak Surya, yang kini hidup damai di desa kecil itu, sering menerima surat dari anak-anak yang dulu diajarnya. Dalam surat-surat itu, ia menemukan kebahagiaan yang berbeda. Ia tahu bahwa ia telah meninggalkan jejak yang berarti, meski bukan dalam keluarga yang ia impikan. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan berjalan dengan ritmenya masing-masing. Bayu dan Indah, meski perlahan berhasil membangun kembali pernikahan mereka, tetap menyimpan bekas luka yang sulit sepenuhnya sembuh. Hubungan mereka lebih baik dari sebelumnya, tetapi ada momen-momen sunyi yang tidak bisa diisi.
terutama saat masing-masing terseret ke dalam kenangan masa lalu. Suatu pagi yang cerah, saat Bayu dan Indah sedang sarapan, putri mereka, Ayu, berlari menghampiri dengan surat di tangannya. "Ayah, ada surat dari desa. Ini untuk ibu," katanya sambil menyodorkan amplop berwarna krem. Indah terkejut. Ia tidak mengenal siapapun di desa, tetapi saat melihat tulisan tangan di amplop itu, hatinya berdegup kencang. Surat itu dari Pak Surya. Dengan tangan gemetar, Indah membuka surat itu di kamar, jauh dari pandangan Bayu. Surat itu berisi kata-kata sederhana, tetapi cukup untuk mengguncang hatinya. "Indah, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai kepadamu, tetapi aku hanya ingin menyampaikan bahwa aku baik-baik saja di sini. Hidup di desa telah memberiku ketenangan yang selama ini aku cari. Aku mendengar kabar tentangmu dan Bayu dari seorang tetangga, dan aku lega mengetahui kalian telah menemukan kembali kebahagiaan kalian. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena pernah hadir dalam hidupku. Kehadiranmu memberi warna yang tak akan pernah aku lupakan, meskipun kita tahu cerita ini tidak berakhir seperti yang diinginkan hati kita. Aku berharap kamu bahagia, Indah. Salam hangat Pak Surya." Indah duduk lama setelah membaca surat itu. Hatinya campur aduk, ada rasa lega, rindu, sekaligus penyesalan. Ia tahu surat itu adalah cara Pak Surya mengucapkan selamat tinggal, mengakhiri apa yang pernah ada di antara mereka. Malamnya, saat Ayu sudah tidur, Indah menunjukkan surat itu kepada Bayu. Ia tidak ingin ada rahasia lagi di antara mereka. Bayu membaca surat itu dengan ekspresi datar, lalu meletakkannya di meja. "Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, Indah," kata Bayu pelan. "Tapi aku senang dia tidak lagi menjadi bayangan di antara kita." Indah mengangguk. "Aku juga. Aku ingin kita benar-benar memulai dari awal, tanpa ada apapun yang mengikat kita pada masa lalu." Bayu meraih tangan Indah. "Kita bisa melakukannya bersama." Di desa kecil di kaki gunung, Pak Surya menjalani hari-harinya dengan damai. Ia terus mengajar anak-anak di sekolah lokal, menanam bunga di kebun kecilnya, dan menulis jurnal setiap malam. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak sempurna, tetapi ia merasa puas telah memilih jalan yang benar. Namun suatu hari, seorang wanita paruh baya mengetuk pintu rumahnya. Ia mengenalkan dirinya sebagai Ningsih, seorang guru yang baru pindah ke desa itu. Ningsih tertarik dengan kegiatan Pak Surya di sekolah dan mengajaknya bekerja sama untuk membuat perpustakaan kecil bagi anak-anaknya. Semakin hari, perasaan itu semakin sulit mereka abaikan. Pak Surya mulai menjauhi Indah, mencoba menekan gejolak di hatinya. Namun, Indah justru merasa kehilangan. Ia tak mengerti mengapa Pak Surya tiba-tiba berubah. Dalam sebuah momen keberanian, ia mendekati Pak Surya dan berkata, "Pak, kenapa Bapak menghindar? Apa saya melakukan sesuatu yang salah?" Pak Surya menghela napas panjang. "Indah, aku hanya mencoba melindungi kita berdua. Apa yang kita rasakan ini salah. Aku tidak ingin mengkhianati Bayu, anakku sendiri." Indah menangis. "Saya juga tidak ingin seperti ini, Pak. Tapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Saya merasa hidup kembali saat bersama Bapak." Pak Surya merasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu mereka berada di jalan yang salah, tetapi perasaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Malam itu, mereka memutuskan untuk menjaga jarak. Namun, cinta adalah sesuatu yang sulit dilawan. Sementara itu, di kota lain, Bayu mulai merasa ada yang aneh. Indah menjadi lebih jarang menghubunginya, dan setiap kali mereka berbicara, suaranya terdengar canggung. Bayu memutuskan untuk pulang lebih cepat dari yang dijanjikan, tanpa memberitahu siapapun. Ketika Bayu tiba di rumah, hari sudah malam. Ia memasuki rumah dengan perlahan, berharap memberikan kejutan kepada Indah. Namun, yang ia temukan jauh dari apa yang ia bayangkan. Di ruang tengah, ia melihat Indah dan Pak Surya duduk bersama. Tangan mereka saling menggenggam. Ekspresi di wajah mereka penuh dengan rasa bersalah.
Apa yang sedang kalian lakukan? Suara Bayu menggema di ruangan itu. Indah terlonjak, air matanya langsung mengalir. Pak Surya berdiri dengan gugup. Bayu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan. Bayu memotong dengan suara tinggi. Aku meninggalkan istriku di sini dengan harapan dia akan baik-baik saja. Tapi sekarang aku menemukan ini. Ayahku sendiri. Pak Surya mencoba menjelaskan, tetapi Bayu sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Malam itu, rumah tua itu dipenuhi dengan suara tangis dan kemarahan. Bayu akhirnya pergi dari rumah itu, membawa Indah bersamanya. Hubungan mereka retak, dan Bayu tak lagi berbicara dengan Pak Surya. Sementara itu, Pak Surya kembali tenggelam dalam kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia menyesali semua yang telah terjadi, tetapi tahu bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki keadaan. Indah dan Bayu berusaha memperbaiki pernikahan mereka, tetapi bayangan masa lalu terus menghantui. Pak Surya, di sisi lain, menjalani hari-harinya dengan penyesalan, menyadari bahwa cinta yang salah telah menghancurkan keluarganya. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dalam keheningan yang penuh luka. Bayu membawa Indah ke kota tempatnya bekerja, berharap jarak akan menyembuhkan luka yang menganga. Namun, meski mereka bersama secara fisik, hati mereka terasa jauh. Indah merasa kehilangan kehangatan yang pernah ia rasakan, sementara Bayu masih bergulat dengan rasa pengkhianatan yang menghantui. Di kota itu, Bayu mulai mengalihkan fokusnya pada pekerjaannya, menghabiskan lebih banyak waktu di kantor dan sedikit waktu di rumah. Indah, yang kini merasa benar-benar sendirian, mulai mengisi waktunya dengan kegiatan di komunitas sekitar. Namun, setiap malam saat ia sendirian, bayangan Pak Surya kembali menghantuinya. Ia tahu perasaan itu salah, tetapi kenangan itu terlalu sulit dihapus. Sementara itu, Pak Surya yang tinggal di rumah tua itu semakin tenggelam dalam kesendirian. Ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Bayu melalui pesan-pesan singkat, tetapi semuanya tidak pernah dibalas. Ia tahu, luka yang ia ciptakan terlalu dalam. Ia bahkan tidak berani mencari tahu kabar tentang Indah, meskipun hatinya merindukannya setiap detik. Suatu hari, Indah memutuskan untuk menulis surat kepada Pak Surya. Ia tidak tahu apakah surat itu akan pernah sampai, tetapi ia merasa harus mengungkapkan perasaannya untuk bisa melanjutkan hidup. Dalam surat itu, ia menulis, Pak Surya, saya menulis surat ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk mengungkapkan apa yang tak pernah sempat saya katakan. Saya tahu apa yang terjadi salah, dan saya menyesal telah membiarkan perasaan itu tumbuh. Namun, saya juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dalam momen-momen itu, saya merasa hidup. Sekarang saya berusaha membangun kembali kehidupan saya dengan Bayu, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak membenci Anda. Saya hanya berharap kita bisa menemukan kedamaian dalam cara masing-masing. Terima kasih telah ada di saat saya merasa sendirian, meski akhirnya semua ini membawa kita pada jalan yang sulit. Indah. Indah tidak pernah mengirim surat itu. Ia menyimpannya di dalam laci, tetapi menulisnya membantu meringankan beban di hatinya. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hidup seorang pria bernama Pak Surya, dihormati oleh tetangganya dan dikenal sebagai sosok bijaksana. Setelah bertahun-tahun menjadi duda, hidupnya diwarnai dengan kesepian yang hanya diisi oleh kenangan akan istrinya. Hingga suatu hari, menantunya yang bernama Indah, seorang wanita muda berusia 25 tahun, tinggal bersamanya saat suaminya, Bayu, harus bekerja jauh di kota. Apa yang dimulai sebagai hubungan mertua dan menantu yang wajar, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Dalam keheningan malam dan percakapan yang mendalam, mereka menemukan rasa nyaman yang tak seharusnya ada. Di balik dinding rumah tua itu, perasaan yang terlarang mulai tumbuh, membawa keduanya ke dalam pusaran cinta, dosa, dan rasa bersalah yang menghantui. Namun, rahasia yang mereka simpan rapat-rapat perlahan terkuak.
Sebuah kepulangan tanpa pemberitahuan mengubah segalanya, membuka luka dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Siapa yang akhirnya harus mengalah pada takdir? Malam itu, angin dingin menyusup melalui celah-celah jendela rumah tua, tempat Pak Surya dan Indah tinggal. Indah duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pandangannya kosong, pikirannya melayang jauh ke tempat Bayu berada. Dia merindukan suaminya, tetapi di sisi lain, dia tak bisa mengabaikan perasaan yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya untuk mertuanya sendiri. Pak Surya, yang biasanya hanya mengamati dari kejauhan, tak tahan melihat kesedihan di mata Indah. Dia mendekat, duduk di sebelahnya, dan bertanya dengan suara lembut. "Indah, ada yang ingin kamu ceritakan? Aku melihat ada yang mengganjal di hatimu." Indah menoleh, mata berkaca-kaca. "Pak, saya merasa sendirian. Saya mencintai Bayu, tapi dia begitu jauh. Bahkan saat kami bersama, saya sering merasa seperti tak benar-benar dipahami." Pak Surya terdiam. Ia tahu itu bukan hal yang mudah bagi Indah. Kehidupan pernikahan memang penuh dengan tantangan, dan kini jarak membuat segalanya menjadi lebih sulit. "Indah, semua ini hanya sementara. Bayu bekerja keras untuk masa depan kalian. Mungkin dia tak pandai menunjukkan rasa cintanya, tapi aku yakin dia peduli," jawab Pak Surya, berusaha memberikan dukungan. Namun, malam itu menjadi awal dari percakapan-percakapan panjang antara mereka. Indah merasa nyaman berbagi keluh kesah, dan Pak Surya, dengan usianya yang matang dan pengalamannya, selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk menenangkannya. Mereka sering berbincang hingga larut malam, membahas kehidupan, mimpi, dan rasa kehilangan yang diam-diam menyelimuti hati masing-masing. Hari berganti minggu, dan hubungan mereka semakin akrab. Indah mulai merasa ada kehangatan yang berbeda saat bersama Pak Surya. Di satu sisi, dia merasa bersalah. Di sisi lain, dia tak bisa menyangkal bahwa perhatian Pak Surya mengisi kekosongan yang telah lama dia rasakan. Pak Surya pun merasakan hal yang sama. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, kehadiran Indah membawa cahaya baru dalam hidupnya. Suatu malam, saat listrik padam, mereka duduk berdua di bawah cahaya lilin. Indah tiba-tiba berkata, "Pak, apakah Bapak pernah merasa rindu pada seseorang yang seharusnya tidak dirindukan?" Pak Surya terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi dia menjawab dengan jujur. "Rasa rindu itu sering datang tanpa kita undang, Indah. Tapi, kita harus tahu batasannya. Rindu yang salah hanya akan membawa kita pada penyesalan." Mata mereka bertemu dalam keheningan. Ada sesuatu yang tak terucap, tetapi begitu nyata. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa perasaan yang mereka rasakan bukanlah sekadar simpati atau perhatian biasa.